Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Asia dan Nusantara, yaitu eh, Muhammad Zakaria Umar. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait, maaf Pak, sebelumnya ini. Ya, saya lanjut. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Eh, Sini saya membahas terkait Candi Pawon. Jadi mungkin saya langsung saja pada poin pertama, yaitu ada faktor-faktor non fisik. Jadi faktor-faktor non fisik di sini ada 8 poin, yaitu pertama ada sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, dan ekonomi. Kemudian pada sejarah. Sejarah candi ini ditemukan pada abad 19. Candi ini ditemukan dengan kondisi yang terbengkalai, itu dipenuhi dengan semak semak belukar. Kemudian candi ini dipugar pada tahun 1897 sampai dengan 1904. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1908 pada masa penjajahan Belanda. Jadi di pemugaran candi ini ditandai dengan coretan yang tertulis pada bagian pintu candi. Kemudian candi ini merupakan situs pemujaan terhadap Buddha. Bangunan ini termaksud salah satu candi yang diperkirakan didirikan oleh dinasti Sailendra antara abad 8 sampai dengan 9 Masehi. Akan tetapi waktu pembangunan secara pasti tidak diketahui karena belum ada data-data yang cukup kuat. Menurut Kur Paris, Candi Pawon merupakan tempat penyimpanan abu jenazah dari Raja Indra, yaitu dengan pada masa 782 sampai dengan 812 Masehi. Yaitu dia adalah ayah dari Raja Samaratungga dari dinasti Selendra. Dalam ruangan tubuh Candi Pawon ini diperkirakan semula terdapat arca Bodhisattva sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Indra yang dianggap telah mencapai tataran Bodhisattva. Para ahli berpendapat bahwa Candi Pawon merupakan pintu gerbang Candi Borobudur sebagai tempat umat membersihkan badan dan pikirannya dari kotoran batin. Kemudian eh, lanjut pada poin geografi. Candi ini terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di sini ada batas-batas dari Kabupaten Magelang. Sebelah utara itu berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Kemudian pada bagian sebelah selatan Kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan di tengah itu Kota Magelang. Kemudian lanjut pada geologi di Kabupaten Magelang, khususnya pada daerah
Candi Pawon, yaitu tersusun dari batuan bereksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit. Kemudian untuk keadaan iklim pada daerah ini yaitu seperti kita ketahui bersama di negara kita Indonesia mempunyai iklim tropis lembab, yaitu dengan dua cuaca, cuaca hujan dan cuaca kering atau kemarau. Kemudian untuk keadaan religi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra dan dinasti Samartungga tadi, di sini ada dua keagamaan yang hidup berdampingan, yaitu ada Buddha dan juga Hindu. Pada dinasti ini dibagi dua juga, dinasti Samaratungga, yaitu pada masa religi, yaitu dinasti yang beragama Hindu, dan kemudian dinasti Sailendra yaitu dinasti yang beragama Buddha. Kemudian sosial pada masa kerajaan Mataram kuno, yaitu ada Brahmana, di mana Brahmana ini adalah dia kaum agamawan. Kemudian ada kesatria, yaitu bangsaan atau pegawai kerajaan. Kemudian ada kaum Waisa. Waisa di sini adalah kaum pedagang. Kemudian ada Sudra, yaitu masyarakat biasa. Kemudian terkait politik dan pemerintahan, di sini ada terbagi atas dua, yaitu dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya. Jadi dinasti Shailendra ini dia merupakan dinasti Buddha, kemudian dinasti Sanjaya itu dinasti yang beragama Hindu. Kemudian di sektor ekonomi, kemudian di sini jadi pada poin ekonomi di sini, pada masa kerajaan Mataram kuno, kebanyakan dari masyarakatnya itu berpendapatan melalui pertanian karena daerah mereka itu yang terisolasi, sehingga untuk seperti perdagangan itu susah untuk berkembang pada masa itu, sehingga sektor pertanian ini menjadi faktor ekonomi yang paling besar pada masa kerajaan Mataram kuno. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor fisik. Di sini ada lokasi dan tapak, kemudian ada denah, tampak, potongan, elemen terbaik, kemudian contoh bangunan yang mewakili, toko arsitek, dan aplikasi kekinian yang relevan. Jadi pertama di sini ada lokasi dan tapak. Jadi Candi Pawon, seperti kita lihat di peta, Candi Pawon ini terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini ada sesuatu yang menarik, bahwa Candi Pawon ini terletak pada poros antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Seperti kita lihat di sini ada tanda garis titik-titik di sini, menandakan bahwa Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut ini berada pada satu garis yang lurus. Jadi bisa mungkin kita tarik kesimpulan bahwa ketiga candi ini ada hubungan yang terkait. Kemudian lanjut pada denah Candi Pawon. Kemudian di sini ada denah Candi Pawon di sini. Pada bagian A di sini terdapat tangga candi, kemudian di bagian B di sini ada bagian kaki candi. Itu bagian dasar atau mungkin bisa kita katakan sebagai fondasi candi. Kemudian di sini ada bagian tubuh candi. Kemudian di sini ada bagian bilik atau ruangan kosong, ruangan pada bagian dalam candi. Kemudian di sini terdapat potongan.
potongan candi. Seperti yang kita lihat di sini, candi ini dibangun dengan menggunakan batuan andesit. Kemudian pada bagian dalam candi ini terdapat ruang kosong yang juga di sini ada merupakan simbol yoni. Seperti kepercayaan agama Hindu di sini, yoni ini digunakan sebagai pemujaan Dewa Siwa. Yoni ini diambil dari bentuk alat reproduksi wanita yang melambangkan kesuburan. Kemudian di sini ada terdiri atas 3 bagian, Svarloka dunia atas, kemudian ada Bufarloka dunia tengah, kemudian Burloka dunia bawah. Jadi saya jelaskan, Burloka ini adalah bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Seperti juga yang kita temukan pada Candi Borobudur, terdiri dari Arupa Datu, Kamadatu, dan Rupa Datu. Jadi di mana pada bagian bawah candi ini terdapat relief-relief yang melambangkan dunia fana, di mana merupakan tempat manusia itu melambangkan dunia fana manusia, di mana banyaknya kelakuan-kelakuan manusia yang tersesat, kemudian sehingga pada dunia kemudian juga dijelaskan lagi pada dunia Burfaloka bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dari sebelumnya itu dunia bawah ini. Kemudian pada Svarloka adalah melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Jadi di sini ada regenerasi dari dunia Bufarloka yang sebelumnya manusia itu masih mengikuti hawa nafsu. Kemudian ada dunia tengah, bagian dari yang melambangkan tahap pembersihan. Kemudian sehingga mencapai dari dunia atas, yaitu dewa atau jiwa yang telah disucikan. Kemudian kita lanjut pada tampak dari Candi Pawon. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada terdapat tangga candi, yang juga di sini terdapat relief-relief, dan di bawah sini ada bagian kaki candi yang dengan ukuran candi ini jadi candi ini terbentuk dari batuan andesit. Candi ini berdena bujur sangkar dengan panjang sisi yaitu 10 meter dan mempunyai tinggi dengan besaran 13,3 meter. Bangunan candi menghadap arah barat, berbilik dengan ukuran bilik 2,65 meter sampai kali 2,64 meter. Dan dengan tinggi bilik yaitu 5,20 meter. Bentuk candi ini ramping, tidak seperti Candi Borobudur yang tambun dan menjulang tinggi sehingga kelihatan luas. Kemudian bangunan Candi Pawon secara arsitektural terdiri dari 3 bagian. Sini ada bagian kaki, bagian tubuh, dan bagian kepala. Jadi di bagian kepala ini terdapat stupa yang juga dapat kita ketahui di sini stupa ini juga ada pada Candi Borobudur. Sehingga mungkin seperti yang saya katakan tadi, di sini terdapat kaitan antara Candi Borobudur dan Candi Pawon ini. Kemudian di sini di dalam ada bilik, dan pada bagian atas ini terdapat relief juga. Relief dari kala yang melambangkan waktu.
Pada bagian tubuh juga di sini terdapat relief-relief atau kinara-kinari, yaitu seorang dewa yang setengah badannya itu merupakan burung. Dan di bagian bawah juga terdapat relief-relief pada tangga. Kemudian lanjut pada ciri-ciri. Jadi ciri-ciri bangunan ini seperti yang saya katakan tadi, terdiri dari kaki, tubuh, dan kepala. Kemudian bagian kepala itu terdapat stupa, relief-relief, dan ada juga bilik. Kemudian untuk elemen terbaik di sini saya memilih relief candi. Seperti pada bagian atas pintu bilik ini terdapat simbol kala. Jadi di mana simbol kala ini menyimbolkan waktu atau yang menandakan bahwa sejak dulu manusia pada zaman Mataram kuno ini sudah menghargai waktu atau istilahnya sudah mengenal istilah ruang dan waktu. Hal ini juga menunjukkan bahwa ilmu fisika sudah maju sejak dulu, namun karena masyarakat saat itu tidak bisa mendeskripsikan waktu, maka mereka menggambarkan wujud kala di sini, di mana kala ini merupakan sosok yang seram, sehingga tidak ada dari manusia yang dapat menghindar dari kala. Sama juga seperti waktu, jadi di mana tidak ada manusia yang dapat menghindar dari waktu. Selain juga relief kala ini, di sini juga ada bagian kiri tadi, sebelah kiri atau sebelah kanan bagian tubuh candi terdapat relief, yaitu yang menggambarkan kinara-kinari atau makhluk setengah manusia dan setengah burung dengan berkepala manusia dan berbadan burung. Sepasang burung kepala manusia berdiri mengapit pohon kalpataru yang tumbuh dalam sebuah jambangan. Di sekeliling pohon terletak beberapa pundi uang. Di bagian atas tampak sepasang manusia yang sedang terbang. Di bagian atas dinding juga terdapat sepasang jendela kecil yang berfungsi sebagai ventilasi. Di antara kedua lubang ventilasi tersebut terdapat pahatan pemuda relief di Candi Pawon yang merupakan relief dekoratif. Terdapat kemudian itulah tadi relief-relief yang dapat saya jelaskan yang terdapat pada candi yang saya masukkan dalam elemen terbaik. Kemudian di sini ada stupa, di mana stupa ini merupakan lambang dari agama Buddha yang berbentuk setengah membentuk mangkok atau setengah lingkaran yang terbalik. Kemudian di sini ada sebuah kayak sini ada kayak sebuah tongkat yang berdiri. Kemudian sini juga merupakan unsur dari yoni. Jadi di mana yoni ini merupakan diambil dari istilah alat reproduksi pria, di mana ada kaitan juga dengan yang sebelumnya kita sebutkan, yaitu ada lingga. Kemudian yang ketiga di sini, elemen terbaiknya di sini saya ambil pada bilik candi. Bilik yang terdapat di dalam candi, di mana tempat ini merupakan tempat pemujaan, tempat penyimpanan abu, yang di dalamnya juga terdapat unsur yoni. Ya, saya ulang, mohon maaf, maksud saya unsur lingga. Kemudian untuk di sini ada lanjut pada bangunan yang mewakili. Jadi untuk yang pertama di sini saya ambil
mengambil Candi Mendut, di mana alasan saya menempatkan Candi Mendut ini kepada ada candi yang mewakili, yaitu karena bentukannya yang mirip seperti kita lihat pada tangga, yang sangat mirip dengan tangga dari Candi Pawon tadi. Kemudian juga bagian kaki, ada bagian badan juga yang terdapat bilik, dan bagian atas yang terdapat stupa. Kemudian lanjut pada kedua, saya ambil Candi Sewu. Di sini juga terdapat kesamaan dengan Candi Pawon tadi. Dengan tangganya yang sama, kemudian terdapat juga 3 bagian. Ada bagian kaki, tubuh, dan juga kepala yang terdapat stupa. Kemudian untuk tokoh arsitek dari Candi Pawon ini, di sini saya menemukan bahwa di sini tokoh arsiteknya adalah Gunadarma, di mana Gunadarma ini merupakan tokoh arsitek juga yang membangun Candi Borobudur. Jadi Gunadarma ini merupakan tokoh arsitek yang sangat terkenal pada zaman itu, di mana dia merupakan arsitek yang berasal dari India. Jadi kemudian di sini masuk pada aplikasi kekinian yang relevan. Untuk aplikasi kekinian relevan dari bentukan Candi Pawon ini, di sini saya mengambil monumen pers nasional, di mana di sini bahwa bentukan-bentukan candi yang kita lihat klasik ini dapat kita ambil bentuknya, kemudian kita aplikasikan pada bangunan modern sekarang ini, seperti pada bangunan monumen pers. Sini terlihat bentukannya yang sangat mirip dengan Candi Pawon pada tangganya, kemudian ada stupa-stupa, kemudian bentukan dari profil dari candi yang juga kita kita lihat terdapat pada monumen pers nasional. Selain daripada itu juga profil-profil ini sangat banyak kita jumpai pada bangunan-bangunan yang modern sekarang ini. Pada bagian atap rumah, bagian atap bagian atas teras terdapat banyak sekali dapat kita jumpai untuk profil-profil pada Candi Pawon ini. Kemudian untuk yang kedua, yaitu ada di sini gedung Rektorat UI atau Universitas Indonesia, di mana di sini juga bentukannya itu sangat mirip. Terdapat kepala yang bentukannya lancip ke atas, dan juga di sini juga seperti bisa kita lihat pada Candi Pawon, bentuk di mana semakin ke atas itu semakin mengerucut. Dan bagian badan juga sangat mirip, dan ada juga bagian bawah yang lebih besar atau lebih luas daripada bagian tengah, yang juga di sini terdapat pada bagian dari Candi Pawon. Kemudian di sini juga bagian biliknya dengan bagian tengah di sini sangat mirip. Kemudian yang ketiga, ada gapura dari gerbang rumah pribadi. Jadi di mana bentukan Candi Pawon ini dapat kita aplikasikan pada gerbang seperti gerbang-gerbang mungkin yang umumnya kita dapat kita lihat itu banyak terdapat di Kota Bali ya. Di sini bentukan Candi ini dapat kita aplikasikan menjadi bangunan-bangunan atau seperti gapura yang dengan nuansa modern, hingga bisa itu kita gabungkan antara unsur modern dan dari unsur dari candi ini, sehingga bentukan-bentukan candi yang merupakan ciri khas kita sebagai orang Indonesia, yaitu
tetap terpakai di masa modern sekarang ini. Ya, baik, itulah tadi mungkin presentasi saya. Mungkin mohon dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga saya ucapkan terima kasih terutama pada dosen pembimbing saya, Muhammad Zakaria Umar. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, bagus sekali ya Reza ya. Kalau bikin PowerPoint kayak begini ya, Iya Pak. ya poin-poin. Tapi kamu menjelaskannya dengan menjelaskannya secara lisan, tanpa kamu tulis kan. Jadi yang kamu tulis Iya, ya poin-poinnya aja. Ya, nanti ke depannya kalau bikin PowerPoint kayak begini ya, iya dipertahankan baik. ini ya. Mm. Mana tadi gambarnya Candi Pawon? Hmm. Coba bandingkan PowerPoint-nya Reza dengan yang kemarin bagaimana? Reza, Iya baik Pak. bandingkan kemarin dengan PowerPoint-mu yang kamu bikin dengan sekarang. Apa kesanmu? Reza. Ya, ini Pak, sebelumnya sini jadi banyak banyak tulisan-tulisannya Pak. Iya, sekarang kan enak Yang kan? Enaknya iya Pak. Bapak lihat, kamu fokus menjelaskan, gambarnya cuma satu. Maksudnya gambar secukupnya saja, satu tapi besar. Jadi Bapak juga enak ngelihatnya, kamu memanjakan kita. Tadi kamu presentasinya bagus sekali. Apa? Gambar-gambar yang kamu sajikan jelas, ya kan? Iya Pak. Dibandingkan dengan kemarin, ya. Ya, maksudnya Bapak kalau bikin PowerPoint seperti ini, ya. Nanti ke depannya setelah lulus dari sini, kamu presentasi di luar, ya polanya harus seperti ini. Jadi kamu kelihatan itu tampak cerdas, tampak menguasai materi, ya kan? Iya baik. Iya Pak. Terima kasih Mm-mm. atas sarannya Pak. Iya, ya. Oke, mana tadi gambar tak? Gambar tadi Pak tak? Oke. Reza, kemarin kan kita sudah diskusi dari pertemuan 9 sampai 15 terkait antara lain teorinya Bapak Benister Fletcher. Iya Pak. Bapak pengen tahu pemahamannya Bang Reza terhadap teori Benister Fletcher tersebut. Silakan. Ya, jadi untuk saya menjelaskan ya, terima kasih waktunya Pak. Di sini terkait dari teori Sir Bernard itu tentang pohon arsitektur, di mana arsitektur ini terbentuk karena ada unsur-unsurnya, seperti ada pada poin-poin tadi, faktor-faktor non fisik, terdapat ada unsur sejarah, unsur geologi, unsur geografi, unsur ekonomi, dan juga unsur sosial serta politik, di mana unsur-unsur itu diibaratkan sebagai akar dari arsitektur, di mana arsitektur terbentuk karena ada faktor-faktor tadi, seperti eh, politik, sosial, di mana sosial ini eh, terkandung pada seperti eh, kasta-kasta, adanya kasta-kasta seperti dari kerajaan, di mana kasta tertinggi itu mungkin seperti mungkin kasta kerajaan, di mana bentuk dari kerajaan itu dia eh, beda dengan rumah dari masyarakat biasa. Kemudian unsur unsur religi di sini itu unsur keagamaan, sehingga di mana eh, bentukan arsitektur itu ada karena di situ juga terdapat unsur dari religi, yaitu unsur-unsur keagamaan, seperti mungkin misalnya masjid, di situ
pasti terdapat unsur-unsur keagamaan. Kemudian ada juga iklim, di mana iklim ini berperan terhadap arsitektur itu sendiri. Seperti mungkin misalnya kita tahu di Indonesia beriklim tropis lembab. Jadi arsitektur ini beradaptasi dengan keadaan iklim di Indonesia, seperti contohnya pada atap bangunan Indonesia yang umumnya itu berbentuk segitiga, di mana bentuk segitiga ini berperan untuk menghalau hujan agar hujan itu dapat dapat langsung turun dan tidak tergenang pada atap rumah. Selain itu juga atap miring itu berperan menahan dari sinar cahaya matahari langsung. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait iklim, yang juga merupakan akar dari arsitektur. Kemudian ada geologi, di mana geologi juga ini berperan terhadap terbentuknya sebuah cabang-cabang dari arsitektur. Seperti mungkin pada contohnya dari Candi Pawon tadi, di sini kan pada lokasi penemuan Candi Pawon ini terdapat yaitu batuan andesit, sehingga batuan andesit ini dapat kita manfaatkan untuk menjadi material dari bangunan-bangunan yang bangunan-bangunan dari arsitektur yang memunculkan dari sebagai latar belakang dari cabang-cabang arsitektur itu sendiri. Kemudian letak geografi juga sangat berperan terhadap terbentuknya suatu cabang dari arsitektur. Mungkin untuk contohnya pada keadaan di Indonesia, di mana di Indonesia ini dia daerahnya mungkin agak rawan dengan terjadinya gempa, sehingga bangunan-bangunan di Indonesia itu mempertimbangkan terkait juga dari keadaan geografi, seperti membuat bangunan tahan gempa atau dan lain sebagainya. Kemudian sejarah juga di sini sangat berperan terhadap dari cabang-cabang dari arsitektur. Seperti di Indonesia, umumnya kita tahu bahwa di Indonesia itu terdapat banyak candi-candi, dan candi-candi ini merupakan bagian dari sejarah peradaban di Indonesia. Yang terdapat sebelumnya ada candi-candi dari Hindu, candi Buddha, dan kemudian mungkin ada bangunan-bangunan lagi yang dari agama Islam. Seperti juga mungkin kita tahu bahwa di Indonesia itu dahulu banyak terdapat kerajaan-kerajaan yang merupakan dari bagian dari sejarah. Kemudian tadi juga ada ekonomi juga merupakan faktor dari arsitektur itu sendiri, di mana mungkin kita tahu di sini di Indonesia ada beberapa, mungkin ada seperti orang yang berprofesi sebagai petani, sebagai pejabat, dan juga mungkin ada pemain bola dan ada guru. Jadi di mana faktor-faktor dari ekonomi atau mungkin seperti profesi itu juga dia mempengaruhi terhadap dari arsitektur itu sendiri. Jadi mungkin terkait teori dari cyber interference, Pak, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak. Bagaimana bangunanmu tadi? Candi Pawon ya?
Nah, kemarin juga kan kita sudah belajar terkait apa tuh materi teladan dari India ya. Ya Pak, Kemarin kan kita sudah belajar materi terkait teladan dari India. Ingat ya, iya Pak. apa pemahamannya Reza terkait pembelajaran teladan dari India tersebut terhadap objek bangunannya Reza ini? Jadi mungkin untuk yang saya pahami dari materi teladan dari India, yang kemudian saya dapatkan juga pada bangunan saya ini, sini ada terdapat unsur maya yang merupakan eh, yang melambangkan banyak banyak Coba ragam atau penjelasannya di Tabe. Coba penjelasannya di slide 14. Oke, silakan. baik. Jadi di sini yang saya dapatkan dari terkait materi teladan dari India itu di sini terdapat unsur-unsur konsep arsitektur Maya, di mana Maya ini melambangkan banyak ramai atau yang saling bertentangan dan simpang siur, seperti kehidupan-kehidupan ya manusia yang tidak jelas arahnya, eh, atau mungkin bisa kita katakan seperti tersesat dengan kehidupan dunia. Kemudian kemudian juga berevolusi. Dia semakin atas itu dia pada bangunan ini semakin sedikit relief-reliefnya, sehingga dunia tengah tadi seperti yang saya jelaskan sebagai eh, titik perubahan manusia dan kemudian untuk mencapai dari dunia atas ini. Kemudian sini juga ada terdapat lingga dan yoni yang melambangkan alat reproduksi pria dan juga wanita, yang melambangkan dari kesuburan atau yang melambangkan regenerasi. Kemudian eh, ada juga Wastu Purusha Mandala, yaitu dia tentang bentuk yang gaib, citra yang gaib, atau konteksnya adalah daerah kerja dada yang energi serta pengaruh yang ada karena pengaruh gaib. Mungkin seperti yang saya jelaskan tadi pada bagian eh, bagian atas bilik itu terdapat relief relief kala yang merupakan atau dia sebagai makhluk gaib begitu. Jadi mungkin itu mungkin yang dapat saya jelaskan terkait teladan dari India yang terdapat pada candi ini, Pak. Kalau prinsip-prinsip gua Garba, Prinsip-prinsip Gua. Oh ya Pak, jadi untuk prinsip Gua Garba ini adalah prinsip yang melambangkan tentang kehidupan manusia, di mana pada candi ini juga terdapat relief-relief yang melambangkan kehidupan manusia. Eh, ada juga terkait juga dengan dewa-dewa, di mana di situ merupakan eh, pemuja, mereka merupakan tempat manusia untuk meminta atau memuja begitu Pak. itu yang kemarin prinsip gua Garba apa? Pintu gerbangnya. Iya Pak, melambangkan. Oke, yang mana denahnya? Dan ya di sini Pak ada denanya. Coba pemahaman tak terkait denahnya gimana? Jadi untuk denanya ini di sini terdapat tangga tangga untuk masuk pada
naik pada bagian dari tubuh candi. Kemudian di sini bagian B. Bagian B ini terdapat bagian bagian kaki yang lebih besar daripada bagian seperti bagian tubuh dan juga pada bagian kepala. Sehingga bentukan dari candi ini dia dari besar kemudian mengecil ke atas, di mana tersebut juga melambangkan dari kehidupan manusia, dari banyaknya seperti tadi simpang siur, dan kemudian bagaimana caranya kita kembali kepada tujuan kita hidup atau kepada Tuhan kita sebagai manusia. Ya, begitu Pak. Oke, mana aplikasi kekinian yang relevan? Bapak suka sekali lihat ini ya, Monumen Pers Nasional ya, keren ya. Iya Pak, keren sekali Pak. Seperti warnanya juga bentukan-bentukan dari apa namanya, dindingnya itu sangat mirip Pak dengan bentukan candi Pak. Bukan cuma dari bentukan, tetapi materialnya juga sangat mirip. Reza sekarang SPA berapa? Saya sekarang baru menyelesaikan, baru selesai final SPA 2 Pak. Nah, bisa nanti SPA 3 bisa Oh iya mengadaptasi Pak. Iya ya. Pak. Atau iya kan keren ya. Bapak suka tadi Iya. Bapak searching secara baru-baru Bapak searching di internet. Keren ya. Jadi Bapak juga terinspirasi nanti kalau ketemu anak bimbingan juga pengen bangunan kantornya mengambil adaptasi dari candi sehingga seperti ini. Keren sekali ya. Bapak suka sekali Iya Pak, melihatnya. keren. Terus terkait pembelajaran arsitektur Asia dan Nusantara ini terhadap eh, mata kuliah yang sifatnya perancangan ke depannya, eh, Bapak pengen tahu tanggapannya Reza itu bagaimana? Ya, jadi terkait pembelajaran kita ini, di mana pembelajaran kita ini mengkaji tentang bangunan-bangunan yang bernuansa Indonesia, atau bangunan-bangunan adat, bangunan-bangunan yang bersejarah, di mana sejarah itu merupakan latar belakang dari terbentuknya Indonesia, yaitu kita tempat seperti tanah air kita, di mana untuk kaitannya dengan mata kuliah ini seperti mata kuliah lain atau perancangan, bagaimana caranya kita menjadi inspirasi, caranya kita untuk mengembangkan dari unsur-unsur dari kebudayaan Indonesia, sehingga melatih kita untuk melihat lagi dari melihat lagi ke belakang terkait sejarah atau bangunan-bangunan Indonesia yang kemudian dapat kita aplikasikan kepada bangunan yang modern, atau dapat kita ciptakan di zaman sekarang ini, sehingga budaya-budaya dari Indonesia ini tidak hanya cerita Pak, tapi dapat kita nikmati, bukan cuma kita dan kemudian kepada anak cucu kita nanti. Begitu Pak. Oke, penutup Reza. Apa kesannya Reza terhadap mata kuliah ini? Ya baik, untuk terkait kesan saya pada mata kuliah ini, mungkin saya sangat senang Pak, karena kita dituntut untuk eh, me- memunculkan jati diri kita sebagai anak daerah, sebagai anak bangsa, di mana kita di sini dituntut untuk tidak malu terhadap budaya kita sendiri, sehingga
budaya kita ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Jadi mungkin untuk terkait pembelajaran ini Pak, saya sangat senang di mana mungkin daerah saya itu bisa dikenal seperti mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Situ juga ada saya menampilkan terkait rumah-rumah adat dari daerah saya. Mungkin sini kita mulai di mana daerah saya itu mungkin dapat dikenal oleh teman-teman mahasiswa, mungkin kemudian ke depannya bisa masyarakat luas lagi, Pak. Begitu, Pak. Oke, bagus ya, Reza. Iya, Pak. Kalau dari Bapak sih, eh, presentasi kamu ini bagus sekali ya. Bapak waktu di umur kamu ini, Bapak tidak bisa menyajikan, eh, Bapak itu tidak bisa mempresentasikan sebaik kamu ya. Kamu ini luar biasa. Terus Bapak lihat juga kamu serius, ya, rajin. eh, itu modal kamu ke depannya nanti yang bagus ya. Iya, baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Saran dari Bapak ke depannya, ini kan mau libur, ya, isi liburannya Reza dengan hal-hal yang produktif, jangan buang-buang waktu, ya, misalnya tingkatkan kapasitas SketchUp-mu, BIM, ya, Iya, sehingga eh, kapasitas arsitekturmu itu meningkat. Ya, jangan buang-buang waktu, Reza ya. iya, baik, Pak. Karena kami ini dosen ngasihnya itu pola-polanya saja, ya. Iya, Pak. eh, Nanti eh, Reza ke depannya bisa mendalaminya secara mandiri. Pola-pola itu dilebarkan kembali secara mandiri oleh pola-pola tersebut dilebarkan, didalami sendiri oleh Reza secara mandiri. Ya, Iya, Pak. misalnya rajin nonton YouTube, sering ikut webinar terkait arsitektur sehingga pengetahuannya Reza meningkat. Ya, Reza, Bapak juga apa sangat terbuka untuk diskusi. Ya, Iya, baik, Pak. misalnya kedepannya Reza mau berdiskusi tentang sesuatu tentang arsitektur, mata kuliah, Bapak sangat terbuka sekali. Ya, Iya, baik, Pak. oke. Ini saya juga kepada saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Arsi- Arsitektur Asia dan Nusantara itu Bapak Muhammad Zakaria Umar terkait bimbingannya dari pertemuan awal sampai sekarang begitu banyak ilmu yang Bapak bagikan eh, kepada kami yaitu mahasiswa arsitektur Universitas Muhammadiyah Kendari. Mungkin begitu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Reza. Reza telah melaksanakan final dengan bagus sekali ya. Nanti Bapak beri nilai sangat tinggi. Terima kasih Pak. Oke, Bapak rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.